Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku Winiarti Hanafia di perkuliahan online kita di sesi 9. Gimana? Sehat? Atau lagi sakit? Terus duit gimana? Masih banyak atau udah sekarat? Oke ya, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan kalian yang mau menyiapkan makanan, sok monggo. Yang mau nyiapin minuman juga silahkan. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai sesi perkuliahan kita, masuk ke bab 9, yaitu tentang siklus akuntansi. Oke ya, check it out. Siklus akuntansi. Dilihat dari transaksi yang pertama, ada transaksi usaha. Karena nggak mungkin ada siklus akuntansi kalau nggak ada transaksi. Ya, semua jenis transaksi keuangan itu pasti berhubungan sama yang namanya duit, dan duit. Setelah ada transaksi usaha, ada pembuatan bukti transaksi yang asli. Nah, ini juga bukti transaksi itu tergantung transaksinya pakai tunai atau kredit. Setelah itu ada pencatatan di buku jurnal untuk pembuatan akun masuk debit dan kredit. Setelah itu pencatatan di buku besar dan buku besar pembantu. Biasanya ini khusus untuk utang dan piutang. Lalu masuk ke neraca lajur dan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Setelah itu baru masuk ke laporan keuangan. Kalau kita ngomongin tentang laporan keuangan, pastinya kalian sudah ingat terus diulang. Mudah-mudahan ingat terus. Selanjutnya ada jurnal penutup. Ya, ada akun yang harus ditutup. Setelah itu ada saldo setelah penutupan. Ada akun yang pasti dibuka untuk jumlahnya terus berkelanjutan sampai periode yang akan datang. Oke, kita lihat transaksi yang pertama. Transaksi usaha. Apa sih transaksi usaha? Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga suatu hal yang handal untuk dicatat. Lalu yang kedua, pembentukan atau pembuatan bukti transaksi. Bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi adalah yang pertama. Ini contoh-contoh bukti transaksi. Ada kwitansi, ada faktur. Faktur itu ada faktur penjualan atau faktur pembelian. Yang lebih terkenal juga disebut dengan invoice. Dan ada bukti-bukti yang lain seperti nota debit atau nota kredit kalau ada pengembalian barang. Ya. Lalu yang ketiga ada pencatatan dalam buku besar harian atau jurnal. Jurnal didefinisikan adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Prosesnya ada 5 langkah. Yang pertama, dia harus mengidentifikasi transaksi dulu. Contohnya, dilihat dari bukti transaksinya, apakah slip deposito bank, apakah tentang penerimaan, pengeluaran, atau hanya faktur. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Di sini mengklasifikasikan antara jenis yang 3. Entah dia aktiva, entah dia modal, atau kewajiban. Langkah yang selanjutnya menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan dari transaksi tersebut. Langkah selanjutnya adalah menetapkan apakah suatu debit atau kredit untuk perkiraannya. Dan yang terakhir, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Contoh, berdasarkan 5 tahap berikut, untuk menjurnal transaksi yang terjadi pasca sebuah perusahaan pengangkutan PT Yudi Makmur yang menginvestasikan 50 juta tunai, ingat tunai dalam usaha. Yang langkah pertama adalah dokumen sumbernya adalah slip deposito bank dan cek milik Yudi Makmur sebesar 50 juta yang diambil dari rekening langkah pribadi di bank. Jadi untuk memberi uang pada perusahaan, si Yudi ini memberikan slip deposito bank dan cek sebesar 50 juta. Langkah yang kedua, perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut adalah
kas dan modal. Kas adalah perkiraan aktiva dan modal Yudi Makmur adalah perkiraan modal pemilik. Langkah yang ketiga, perkiraan tersebut mengalami penambahan keduaan perkiraan ya, yang tadi modal dan kas. Ini kalian harus mengingat persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Ya, itu yang harus kalian ingat. Langkah yang keempat, kas di debit untuk mencatat penambahan perkiraan aktiva dan modal di kredit untuk mencatat penambahan modal pemilik. Kalau kas di debit itu disebabkan karena kas itu adalah aset. Setiap aset bertambah, dia akan dicatatnya di debit. Setiap modal bertambah, dia akan dicatatnya di kredit. Terus langkah yang kelima adalah ayat jurnalnya. Oke, ini adalah ayat jurnalnya. Kas pada debit, modal pada kredit. Catatan yang selanjutnya adalah posting ke buku besar dan buku tambahan. Ini yang ada di layar kamu adalah buku besar atau yang biasa disebut dengan ledger. Nah, dilihat di atas itu ada jurnalnya, lalu diposting ke buku besar. Yang di bawah yang bentuknya T, kas dan modal itu adalah postingan ke buku besar. Kas masuk ke dalam buku besar kas dan modalnya masuk ke dalam buku besar modal. Posisi pencatatannya sesuai debit atau kredit pada posisi di jurnal. Seperti itu. Selanjutnya ada pencatatan buku besar dan buku tambahan atau subledger. Neraca tahun lalu, transaksi berjalan, controlling account. Controlling account ini adalah akun yang berjalan ya. Ketika ada buku tambahan atau buku tambahan itu biasanya disebut dengan buku besar pembantu. Nah, buku tambahan-tambahan ini cuma ada 2 ya teman-teman, yaitu utang dan piutang. Lalu pencatatan buku besar dan buku tambahan. Nah, ini ada buku tambahan hutang dan piutang. Ini semua transaksi ketika dia awal ngutang, terus awal pembayaran, lalu utang lagi. Nah, itu semua transaksi itu atau ada retur, semua itu semua dicatat di buku tambahan piutang. Kenapa harus dicatat di buku tambahan piutang? Ini membuat orang yang mencatatnya atau manajer perusahaannya atau manajemen perusahaannya bisa tahu di akhir periode si perusahaan-perusahaan tersebut masih punya utang sama kita atau piutang sama kita, seperti itu. Jadi biar ketahuan semua secara terperinci. Lalu ini buku controlling buku controlling piutangnya seperti itu ya, biar ketahuan nih sisa piutangnya tinggal berapa gitu. Selanjutnya ada neraca lajur. Nah, ini adalah contoh neraca lajur ya, dimana total debit dan kredit pasti harus sama. Ini contoh neraca lajur. Lalu ayat jurnal penyesuaian. Apa sih ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Hal ini dikemukakan oleh Horgen Charles pada bukunya di halaman 143. Nah, perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain ada 8, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Artinya biaya yang masih harus dibayar adalah semua biaya-biaya bulan kemarin yang belum bisa dilunaskan. Lalu ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, jadi masih pendapatan kita yang belum dibayar oleh orang lain. Terus biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu. Lalu selanjutnya ada pendapatan yang diterima lebih dahulu. Lalu ada penyusutan bangunan, mesin, dan lain-lain. Dan selanjutnya pemakaian perlengkapan atau office supply dan store supply.
Nah, ini juga dibuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, piutang yang tidak dapat tertagih. Teman-teman, yang namanya piutang nggak semuanya kebayar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan piutang itu tidak tertagih, yaitu entah orang yang punya piutang itu meninggal, bangkrut, dan kabur. Selanjutnya yang terakhir ada persediaan barang dagang yang nanti pada akhir periode akan diperiksa secara periodik dan dijadikan sumber untuk pencatatan ayat jurnal penyesuaian. Ini ayat-ayat jurnal penyesuaian ya. Tuh, piutang berkurang, ada pendapatan jasa, ini untuk mencatat pendapatan jasa yang belum diterima. Lalu untuk mencatat perlengkapan yang dipakai, beban perlengkapan pada perlengkapan, untuk mencatat penyusutan mebel, ada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, begitupun pada penyesuaian beban gaji dan pendapatan jasa yang diterima di muka. Nah, ini bentuk neraca lajur ya, dimana neraca lajurnya ada 10 kolom: neraca saldo, terus penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, untuk kolom-kolom neraca, penyesuaian, dan neraca saldo, hasilnya debit dan kredit harus balance. Sementara untuk di laporan rugi laba itu nggak mungkin balance. Nah, balance-nya itu setelah ketahuan selisih. Nah, kalian bisa lihat di bagian total paling bawah laporan hutang dan piutang itu ada angka 3.875 ya, ini dalam jutaan. Nah, itu yang di bawahnya juga ada angka 3.525 atau 3.525. Nah, itu yang disebut dengan untung. Ketika bebannya lebih kecil daripada pendapatan, maka perusahaan akan untung. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka perusahaan akan rugi. Nah, kalau untuk neraca, jumlah selisih tadi itu dimasukkan ke dalam kolom kredit sebagai penambahan modal yang sudah ada, seperti itu. Kita lanjut, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita lihat yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi akunnya hanya 2, yaitu pendapatan dan beban. Dilihat. Terus laporan keuangan selanjutnya adalah laporan perubahan posisi keuangan atau laporan perubahan modal. Di sini akunnya ada 3, yaitu modal awal, laba bersih, ya kan, modal awal ditambah laba bersih dikurang sama private. Apa itu private? Private itu adalah pengambilan pribadi. Lalu menghasilkan modal akhir yang 31.575.000, di mana 31.575.000 ini ketika sudah masuk periode baru, maka dia disebut dengan modal awal untuk periode selanjutnya, seperti itu. Lanjut. Oke ya, dilihat. Nah, 31.575 ini akan pindah ke dalam neraca, masuk ke dalam modal. Neraca itu dibagi atas 3 bagian: aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, posisi aktiva harus sama jumlahnya dengan kewajiban ditambah modal. Oke, bisa dilihat. Mudah-mudahan gak boring. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan dalam perkiraan modal, di mana nanti hasilnya
Dari 3 akun ini, pendapatan, beban, dan prive jumlahnya harus 0 karena dia tidak bisa diakumulasikan. Kenapa seperti itu? Ya memang iya, di peraturan akuntansi seperti itu. 3 akun ini harus ditutup. Selanjutnya, langkah-langkah penutupan. Yang pertama, mendebetkan setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kredit dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Jadi posisinya di jurnal penutup ini terbalik, yang pada akhirnya nilainya akan 0. Oke, yang kedua, mengkreditkan setiap perkiraan beban sebesar nilai debitnya dan mendebetkan laba rugi sebesar totalnya. Lalu selanjutnya, mendebetkan ikhtisar laba rugi sebesar nilai kreditnya dan mengkreditkan perkiraan modal. Dan yang keempat, mengkreditkan perkiraan prive lalu mendebetkan perkiraan modal. Dibalik ya. Nah, jurnal penutupnya seperti ini. Oke. Nah, nanti kita lihat sudah. Nanti pada neraca saldo setelah penutupan, nilai akun yang 3 tadi, yang pendapatan, beban, dan prive jumlahnya kosong. Jadi sisa laporan keuangan yang masih ada yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan tadi yang saya sudah jelaskan, dia akan menjadi neraca awal. Neraca saldo itu adalah neraca awal untuk periode selanjutnya. Kalau ini kan per tanggal 31 ya. Kalau per tanggal 31 berarti ini neraca terakhir, jumlah neraca yang paling akhir. Kalau teman-teman bisa temui neraca saldo per 1 Januari, kalau hitungannya per tanggal per 1 Januari itu berarti menjadi neraca awal atau saldo awal. Oke, selesai perkuliahan kita. Gimana? Kira-kira paham? Terima kasih sudah menonton.